Halo semuanya, nama saya Muhammad Zakir Fauzan dengan NNP 15/2024-072. Saya berasal dari Institut Teknologi Nasional Bandung dengan Fakultas Teknologi Industri dan Program Studi Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma penjadwalan CPU terkhusus di non-preemptive, yaitu di priority scheduling. Nah, studi kasus yang saya buat atau yang saya akan ambil itu membuat program sistem bantuan sosial untuk prioritas lansia. Nah, pada kenyataannya di Indonesia ini masih sangat banyak hal yang sebenarnya perlu dibenahi atau ditingkatkan menggunakan algoritma penjadwalan CPU ini. Even preemptive atau non-preemptive itu masih ada yang relate ataupun yang harus dibenahi dengan algoritma tersebut. Nah, pada studi kasus saya kali ini, saya akan memberikan sedikit gambaran bagaimana algoritma penjadwalan CPU non-preemptive, khususnya itu priority scheduling ini bekerja pada program bantuan sosial di masyarakat. Nah, pertama kita akan masuk dulu ke definisi priority scheduling. Apa sih itu priority scheduling? Simpelnya ini adalah algoritma penjadwalan di mana setiap prosesnya memiliki nilai prioritas tertentu, di mana prioritas yang paling tinggi akan dieksekusi duluan. Nah, karena ini versi non-preemptive, di mana setiap proses yang telah dijalankan tidak bisa dihentikan di tengah jalan walaupun ada prioritas atau urgensi yang lebih tinggi dari yang telah dijalankan itu. Nah, jadi kuncinya itu tidak bisa dijalankan, proses tidak bisa dijalankan ketika sedang berlangsung karena non-preemptive. Jadi, algoritma ini akan menunggu prosesnya hingga selesai, barulah naik prioritas yang baru gitu untuk diproses lebih lanjut. Nah, sekarang kita jelaskan sedikit tentang studi kasusnya. Bayangkan di sebuah desa itu sedang berlangsung pembagian bantuan sosial. Nah, di mana warga yang datang ini diinputkan nama, umur, alamat, juga waktu kedatangan. Nah, karena program ini priority scheduling, di mana nanti program antrian itu bekerja ketika ada umur yang lebih tua itu bakal dinaikkan ke prioritas paling atas atau antrian paling atas. Itu dia. Nah, semakin tua maka semakin tinggi prioritasnya. Nah, kenapa sih program bansos ini harus memakai algoritma priority scheduling? Yang pertama ini proses pelayanan ini tidak bisa disela atau dihentikan di tengah jalan. Jadi saat proses. Nah, program ini tidak bisa disela atau di-cut ketika sedang berlangsung. Nah, yang kedua itu demi memastikan keadilan atau siapa yang paling berhak diprioritaskan dalam bantuan tersebut. Berarti poinnya itu keadilan ya. Keadilan berdasarkan prioritas. Nah, jadi poin satunya itu menjelaskan tentang non-preemptifnya, di mana proses itu dijalankan satu persatu sampai beres baru naik ke proses berikutnya. Yang kedua ini menjelaskan priority schedulingnya, di mana dengan program ini diharapkan keadilan berdasarkan prioritasnya, terutama itu di umur gitu. Semakin tua akan semakin dinaikkan antriannya. Nah, jadi bukan siapa cepat dia dapat, tapi siapa yang paling berhak mendapatkannya. Itu berdasarkan umur ya. Variabel yang kita ukur ini berdasarkan umur. Nah, langsung aja kita masuk ke cara kerja sistem priority bansos ini ya. Nah, pertama itu yang telah tadi saya katakan. Nah, pertama di sini kita akan menginputkan setiap warga yang datang ke balai penyaluran bansos. Apa aja variabel yang diinputkan? Nama, alamat, umur, serta waktu kedatangan. Nah, di sini input yang menjadi kunci utamanya. Yang kedua ini, sistem akan memberikan nilai prioritas
dari hasil inputan tadi, nilai priority. Nah, yang ketiga itu semua sistem akan dimasukkan ke antrian. Semua inputan akan masuk ke antrian. Semua akan masuk antri. Nah, keempat ini petugas bansos ini akan mengeksekusi dari program yang telah siap gitu ya. Telah melewati poin 1, 2, 3, barulah petugas bansos ini akan memanggil sesuai antrian, di mana hasil antrian tersebut itu output dari program priority ini. Petugas mengeksekusi gitu ya, Nah, kelima, barulah pelayanan dilakukan sampai selesai. Nah, jadi kita ringkas lagi. Yang pertama itu masukin input, nama dan sebagainya, umur yang menjadi kunci utamanya. Nah, di step kedua ini nilai inputan umur tadi diproses menjadi nilai priority. Semakin tinggi umurnya, semakin tua umurnya, akan dimasukkan ke antrian yang paling atas. Ketiga, semua akan dimasukkan, mau yang muda, mau yang tua, semuanya akan dimasukkan ke dalam antrian. Keempat ini, setelah selesai, petugas ini akan mengeksekusi melalui program yang tadi, memanggil namanya gitu yang paling atas. Misal Pak Budi ya, dia umurnya 80 tahun, dia dulu ini. Nah, kelima ini pelayanan dilakukan itu sampai benar-benar selesai, lalu lanjut ke antrian berikutnya. Jadi tidak akan ada proses yang disela atau di-cut dengan antrian lain. Nah, langsung aja kita coba masuk ke analogi contohnya nih ya. Kita masuk ke contohnya. Nah, di sini misal kita ambil 3 ya. Ada Pak Andi, ada Budi, ada Reva. Nah, Pak Andi ini berusia 78 tahun. Budi ini berusia 18 tahun. Dan Bu Reva ini berusia 50 tahun. Nah, nanti secara otomatis gitu ya, setelah diprogram segala macam, nah program ini akan menjadikan antrian gitu, dimana Pak Andi ini antrian ke-1, Bu Reva ini antrian kedua, dan Budi ini antrian ketiga gitu. Nah, semua antrian ini akan diproses ataupun akan dicetak, barulah petugas atau pengelola bansos ini akan memanggil berdasarkan nomor antrian. Terakhir, proses akan dijalankan sampai tuntas dan beres tanpa bisa nyelang apapun ya. Misal Pak Andi lagi proses pengisian data, Budi itu atau Bu Reva itu tidak bisa menyelang. Ini harusnya gini. Nah, Bu Reva 2, Andi 3. Nah, Bu Reva itu tidak bisa menyela Pak Andi untuk melakukan pemrosesan bansos secara langsung itu. Harus menunggu Pak Andi selesai. Nah, poin ke-6 ini kelebihan dan kekurangannya. Kita masuk ke kelebihannya dulu ya. Kelebihannya ini tentunya andil gitu ya, manusiawi, karena mendahulukan warga yang lebih membutuhkan ataupun warga yang lebih lanjut usia gitu ya. Yang kedua itu ya, memudahkan diterapkan secara digital. Kita tinggal buat sistemnya gitu ya, berdasarkan variabel umur ya. Nanti tinggal kita urutkan berdasarkan angka yang paling tinggi itu mendapatkan antrian yang paling atas gitu. Ketiga itu efisien, tidak perlu menghentikan proses yang sedang berlangsung di tengah jalan gitu ya. Jadi proses belum selesai itu tidak bisa dihentikan sama sekali gitu. Nah, di setiap kelebihan itu pasti ada kekurangan, mau dimanapun itu ya. Adapun kekurangan dari sistem ini adalah warga yang lebih muda itu kalaupun ada terus-terusan datang lebih tua itu kasihan gitu ya. Dia akan menunggu terus lama
lama lagi dan lamanya selama-lama enggak loh selama-lamanya gitu ya. Nah, gimana sih solusi atau ini disebutnya itu fenomena starvation gitu ya. Gimana sih menurutnya solusinya itu? Menurut saya itu solusinya di jeda per 15 detik gitu. Per 15 menit gitu. Jadi satu sesi itu 15 menit. Jadi 15 menit masuk, yang masuk baru itu diolah dulu datanya. Nah, di 15 menit itu diproses dulu semua antriannya baru masuk lagi ke antrian berikutnya. Nah, kedua itu kekurangannya itu sistem mekanismenya aging gitu ya, yang tadi telah saya ungkapkan itu, dimana setiap setiap 15 menit sekali itu akan menambahkan satu prioritas baru gitu ya. Contohnya kalau ada seseorang yang udah menunggu lebih dari 15 menit itu prioritasnya akan dinaikkan satu ke atas gitu kurang lebih ya. Jadi intinya kekurangannya itu kasihan yang lebih muda. Nah, terakhir gitu ya. Kesimpulannya algoritma penjadwalan CPU ini ya, terutama yang non preemptive di prioritas scheduling yang saya ambil ini sangat cocok digunakan pada sistem antrian Bastos karena kelebihannya atau benefitnya itu lebih banyak gitu ya. Karena memperhatikan nilai prioritasnya gitu dari variabel umur ya, terutama ya, kasihan gitu ya, banyak sekali gitu di Indonesia tuh kita masih melihat yang berdesak-desakan untuk mengantri bansos gitu ya. Bukan sekedar waktu kedatangan ya, banyaknya itu menggunakan masih waktu kedatangan. Sistem ini membantu petugas juga ya dalam mengambil keputusan tuh cepat dan tepat, juga adil dan efisien. Karena programnya sudah jelas ya, sesuai data dan sesuai olahan program. Jadi petugas itu tinggal manggil, memproses, beres, lanjut antrian selanjutnya gitu ya. Nah, mungkin sekian aja penjelasan tentang algoritma penjumlahan penjadwalan ya, penjadwalan CPU non preemptive, yaitu prioritas scheduling. Terutama saya mengambil studi kasusnya itu untuk sistem antrian bansos ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.